Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat dipertemukan kembali di pembelajaran geografi. Pembelajaran geografi kali ini kita akan membahas mengenai aspek-aspek dan keterampilan geografi. Ini materi terakhir kita di bab 1. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan kalian dapat membedakan aspek-aspek geografi dan juga kalian diharapkan mampu menerapkan keterampilan yang harus dimiliki seorang geograf. Karena kan kalian saat ini kan sedang belajar geografi ya. Miss harap kalian pun dapat menerapkan apa sih skill-skill yang harus kalian miliki saat belajar geografi. Nah, langsung ya kita mulai. Yang pertama tadi kita akan membahas mengenai aspek-aspek geografi. Aspek-aspek geografi pada umumnya, pembelajaran geografi itu tuh terbagi menjadi dua, yaitu ada geografi secara fisik dan geografi secara manusia aspeknya. Apa maksudnya aspek geografi secara fisik? Yaitu yang berkaitan dengan peristiwa alam yang terjadi di muka bumi, seperti terjadinya fenomena tsunami, longsor, gempa bumi. Nah, itu dipelajari dalam namanya aspek geografi fisik. Di mana nanti kalian kelas 10 ini, materi-materi geografi yang akan dipelajari itu kebanyakan mengenai geografi fisik ya. Terus sedangkan kalau geografi manusia itu apa? Yaitu mengkaji hubungan timbal balik manusia dengan alam. Nah, biasanya di geografi manusia ini, dia itu membutuhkan ilmu-ilmu penunjang lainnya, seperti jadinya ada pelajaran geografi ekonomi, geografi politik, dan juga budaya. Geografi ekonomi ini nanti dipelajari di kelas 12. Saat ini kakak kelas kalian sedang belajar mengenai geografi ekonomi. Ya, seperti itulah yang kurang lebih aspek-aspek geografi yang akan kalian pelajari. Kedepannya, ya, jadi aspek geografi hanya ada dua ini. Semoga kalian bisa membedakan. Selanjutnya, keterampilan geografi. Nah, ini merupakan skill apa aja sih yang harus dimiliki kalian ya, yang saat ini sedang belajar geografi. Ini menurut Mamon Sudarma. Yang pertama itu kemampuan observasi. Jelas ya, ilmu geografi itu berkembang dari hasil pengamatan dan juga penjelajahan wilayah. Nah, sama halnya ketika kalian pergi kemanapun itu, jangan lupa untuk mentadaburi gitu, mentadaburi setiap tempat yang kalian kunjungi, apalagi yang berkaitan dengan alam gitu. Nah, pasti kan bumi ini tuh sangat luas ya, nggak mungkin kita jelajahi semuanya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita menjelajah dengan cara membaca. Jadi seseorang yang pengen mengerti geografi itu, dia memang harus memiliki tingkat literasi yang sangat tinggi. Jadi dia tuh gak boleh males baca. Karena ilmu geografi ini ilmu yang sangat luas sekali. Jadi kita bisa memahami ilmu geografi dengan kita banyak membaca. Menjelajah melalui membaca ya. Seperti itu. Yang kedua itu keterampilan deskriptif ya. Jadi menjelaskan fenomena geosfer yang ada di muka bumi ini. Miss ambil contohnya terjadinya hujan. Nah, kalian itu ketika menjelaskan gimana sih terjadinya hujan, kalian harus bisa menjelaskan dengan detail gitu. Terjadinya hujan dikarenakan adanya penguapan air laut, danau maupun sungai, ya karena adanya sinar matahari yang sangat panas, uap air itu akhirnya naik ke atas atmosfer dan berubah menjadi titik-titik air, di mana titik-titik air itu nanti akan berubah menjadi awan, membentuk awan, awan itu terbawa oleh angin ke daerah yang suhunya lebih rendah, semakin banyak awannya akan menghasilkan awan mendung. Nah, awan mendung ini sudah tidak kuat lagi menahan butiran-butiran air yang ada di dalamnya, sudah jenuh air, sehingga turunlah hujan, yang kita kenal ya hujan. Jatuh ke permukaan bumi. Ada yang masuk ke dalam tanah, terus ada juga yang menjadi air di permukaan, yaitu dia mengalir ke sungai, ada lagi yang kembali ke laut. Nah, seperti itulah yang namanya siklus terjadinya hujan. Nah, jadi seorang geografi itu harus bisa menjelaskan ya, bagaimana fenomena geosfer yang terjadi di muka bumi ini dengan sangat jelas. Seperti itu.
Keterampilan yang ketiga yaitu klasifikasi atau mengelompokkan, di mana seorang geograf itu harus bisa gitu mengelompokkan yang mana sih yang disebut lahan pertanian, lahan industri, lahan pemukiman. Nah, seperti itu harus bisa ngebedain. Yang keempat itu keterampilan pemetaan. Membuat peta bisa melalui manual ya, pakai pensil. Namun sekarang teknologi itu udah semakin canggih. Ada yang namanya peta digital ya. Jadi peta digital ini ada aplikasinya tersendiri. Tapi kalau untuk kalian untuk jenjang SMA ini masih agak sulit ya, karena tadi satu aplikasinya masih sulit karena besar sekali untuk mendownloadnya. Terus juga ketika mengambil citra, mengambil gambar dari satelit itu dibutuhkan waktu yang cukup lama juga dan besar juga datanya. Waktu pas Miss kuliah pernah sih belajar mengenai peta digital, dan saat kuliah pun juga itu memang sangat ribet banget gitu. Apalagi kalau diterapkan ke kalian yang masih SMA itu lebih sulit lagi. Jadi ya seenggaknya kalian bisa membuat peta secara manual. Nah, kalau misalnya peta digital ini, kalian tuh bisa menganalisis fenomena geosfer gitu, karena kan sudah ditangkap oleh kamera citra dari satelit ya. Terus yang terakhir itu kalian mampu menganalisis. Nah, pas itu misalnya pernah coba menganalisis di sini peta digital, ngambil muara Sungai Gombong yang ada di Bekasi gitu. Nah, itu juga ketika kita belajar geografi, kita tuh diharapkan mampu menganalisis kenapa sih kok bisa terjadinya abrasi di muara Sungai Gombong Bekasi itu. Sehingga rumah warga itu tuh kapanpun itu bisa terkena air laut gitu. Oh, karena ternyata akibatnya di sana itu tidak ada mangrove, tidak ada tanaman mangrove. Sehingga ombak air laut itu masuklah ke lingkungan rumah warga. Nah, itu menganalisis ya kaitan perilaku manusia terhadap alam. Jadi solusinya apa? Tanamlah mangrove ya di sekitar pesisir Sungai Gombong itu, muara Sungai Gombong itu. Nah, itulah keterampilan yang harus dimiliki seorang geograf. Semoga kalian bisa menerapkan ini ya. Pada intinya yang penting teruslah semangat untuk berliterasi, banyakin bacanya. Oke. Alhamdulillah materi kita sudah habis ya. Kita sudah belajar mengenai KD 3.1. Terus ini keterampilannya, nanti ini buat tugas terakhir kita. Kalau misal ada kaitkan integrasi nilai Islam dari pembelajaran dasar-dasar geografi ini, misal ada ambil dari surat Ar-Rum ayat 41, ini terjemahan artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, pada intinya salah satu ayat membahas dasar geografi adalah surat Ar-Rum ayat 41. Membahas mengenai perilaku manusia. Apapun yang dilakukan manusia itu akan mencerminkan keadaan bumi saat ini. Begitu eratnya pelajaran geografi dengan hubungan antara manusia dan juga dengan alam. Seperti itu. Ya, kalau kita kaitkan, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai gitu. Apa kejadian bumi yang terjadi saat ini ya kurang lebih itu karena perilaku kita gitu terhadap bumi alam ini seperti apa gitu. Karena semuanya akan mencerminkan perilaku kita, mencerminkan keadaan bumi kita saat ini. Semoga kedepannya kalian belajar geografi meningkatkan rasa kecintaan kalian kepada bumi ini. Amin. Nah, untuk tugas keterampilan yaitu menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan ya. Ini tugas keterampilannya. Nah, di sini Miss minta kalian buatlah 3 contoh penerapan dasar geografi dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar-dasar geografi yang sudah kita pelajari itu ada konsep ya. Masih ingat kan ada konsep.
Ada konsep, ada objek, terus pendekatan, prinsip geografi. Nah, di sini misalnya ambil contoh, kota Jakarta yang kita dengar ya sekarang ini isunya ini akan tenggelam, dikarenakan memang Jakarta merupakan dataran rendah, dan juga muka air tanah Jakarta semakin menurun karena masyarakat Jakarta menggunakan air tanah yang berlebihan untuk mandi, makan, minum, menyiram, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh yang berkaitan dengan pendekatan kompleks wilayah. Ya, jadi kalian buat 3 contoh penerapan dasar geografi. Boleh kalian ambil dari konsep, objek, pendekatan ataupun prinsip ya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini Miss Alda ambil contoh kompleks wilayah. Ya, contohnya ada di sini gitu. Semoga kalian bisa memahami. Oke. Sekian dari Miss Alda, mohon maaf bila ada salah, bila ada pertanyaan, dipersilakan baik melalui grup maupun PC. Selamat mengerjakan tugas, dan insya Allah minggu depan kita ulangan harian ya, bab 1 ini. Sekian dari Miss Alda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.